Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita udah lama di rumah terus, pasti kalian bosan banget kan? Nah, kita dari kelas 8A kelompok 2 yang beranggotakan Erlin Anggraini presensi 9, Safira Ramadina Putri presensi 30, Fitra Amalia Ramadhani presensi 12, Sabrina Wiradita Utomo Putri presensi 29, Arifah Zia Hanan presensi 3, Putri Permata Sabila presensi 26, Bunga Alivia Haura presensi 7, Rehan Nisfi presensi 27. Kita punya saran nih, biar gak bosan di rumah sambil nambah pahala kebaikan. Coba deh teman-teman melaksanakan puasa-puasa sunnah yang sebelumnya belum pernah teman-teman coba. Jadi, biar tahu gimana dan apa aja contoh puasanya, ikutin kita ya. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Puasa sunnah menurut agama Islam salah satu bagian ibadah sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dan ibadah sunnah ini juga sangat dianjurkan. Selanjutnya kita akan membahas dalil dari puasa sunnah. Puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib dan dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan. Seperti yang disampaikan dalam hadis qudsi berikut. Wa ma yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adhani u'idannah, yang artinya hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangan yang ia gunakan untuk memegang, dan memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 2506. Hukum puasa sunnah. Hukum puasa sunnah adalah sunnah. Adapun sunnah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, dan sunnah ghairu muakkad, yang pernah dilakukan Rasul tetapi tidak sering. Sunnah muakkad contohnya puasa Daud dan puasa Senin Kamis. Sunnah ghairu muakkad contohnya puasa pada pertengahan bulan Hijriyah. Syarat puasa sunnah. Syarat puasa sunnah dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib terdiri dari 6, yaitu Islam, balik, mukim, suci dari haid dan nifas, mampu, dan berakal sehat. Yang kedua adalah syarat sah. Syarat sah terdiri dari 4, yaitu suci dari haid dan nifas, Islam, bukan pada hari yang diharamkan, dan yang terakhir adalah tamyiz. Selanjutnya ada rukun puasa sunnah. Rukun puasa sunnah yang pertama itu niat, yaitu adanya suatu keinginan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintahnya. Lalu yang kedua ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang membatalkannya itu ada 4 macam, yaitu al-ijma, yang merupakan berhubungan suami istri tidak membatalkan jika dalam keadaan lupa dan jika dilakukan saat malam hari. Kemudian ada segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut berupa makanan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik. Yang ketiga ada sengaja muntah, sedangkan kalau misalnya kita tidak sengaja maka tidak membatalkan. Yang keempat itu ada istimna, yaitu sengaja mengeluarkan sperma baik karena ciuman dengan istri atau sentuhan tangan maka hukumnya batal. Sedangkan jika kita hanya melihat saja atau berpikir maka
tidak membatalkan. Tata cara puasa sunnah. Tata cara melakukan puasa sunnah yang pertama adalah berniat dalam hati untuk mengerjakan puasa sunnah di malam hari. Yang kedua, kita dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, tidak tidur setelah makan sahur. Dan yang keempat, menahan nafsu dari subuh hingga maghrib. Karena dengan berpuasa, kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu, baik lapar, dahaga, maupun amarah dari subuh hingga menjelang maghrib. Dan yang terakhir adalah menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis, sebagaimana mestinya dijelaskan bahwasanya senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya yaitu ketentuan puasa sunnah. Beberapa macam puasa sunnah yaitu puasa Syawal, dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal sebanyak 6 hari. Puasa Tarwiyah dan Arafah, dilaksanakan pada hari Tarwiyah yaitu 8 Zulhijjah dan hari Arafah yaitu 9 Zulhijjah. Puasa Senin dan Kamis, puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Puasa Muharram, puasa yang dianjurkan pada bulan Muharram terutama 9 Muharram atau Tasu'ah dan 10 Muharram. Puasa Daud, melaksanakan puasa dengan sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa Sya'ban, puasa yang dilakukan pada bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, puasa Rajab, puasa yang dilakukan pada bulan Rajab. Ketentuan puasa yang selanjutnya yaitu niat puasa sunnah. Niat puasa Syawal, nawaitu sauma godin an sittatin min syawalin sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa Arafah, nawaitu sauma arafatan sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa Asyura, nawaitu sauma godin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Niat puasa Senin dan Kamis, niat puasa hari Senin yaitu nawaitu sauma yaumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa hari Kamis, nawaitu sauma yaumal qamisi sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa Sya'ban, nawaitu sauma godin an adai sunnati Sya'bana lillahi ta'ala. Dan yang terakhir yaitu niat puasa Daud, nawaitu sauma Dawuda sunnatan lillahi ta'ala. Ketentuan puasa sunnah yang selanjutnya yaitu doa buka puasa. Doanya yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketentuan puasa yang selanjutnya yaitu yang dapat membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Murtad atau keluar dari agama Islam. Ketiga, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Keempat, keluar darah haid atau nifas. Kelima, keluar air mani atau mazi yang disengaja. Yang keenam, merubah niat puasa. Dan yang terakhir, hilang akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Yang terakhir adalah hikmah puasa sunnah. Hikmah puasa sunnah antara lain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, serta menyehatkan tubuh dan melatih keteraturan hidup. Sekian penjelasan singkat dari kami berharap teman-teman dapat lebih bersemangat dalam menjalankan puasa sunnah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.